Al-Fatihah. Ala hadzin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, Kak, kon kae. Hadir gue. Untuk narasumber pertama kita adalah Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Raqib MAG yang akan menyampaikan mukadimah dan tentang waktu dan kesempatan kami aturkan kepada Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Raqib. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Kon absen. Kalau yang lain di mute ya, jadi biar suaranya nggak nyambung ke ini. Nah, semuanya ini masih ada ini. Ika, Puji, ya, coba tolong. PPM. Langsung kita akan mengkaji ini sekaligus kita menggunakan model kajian malam kudu komandur ya. Ini Cintia, coba ini di mute Cintia. Ya, yang nggak ganggu. Halo. Ya. Jadi ini dimatikan saja ininya Pak. Mic-nya itu. Ulul fatwa ini masih nyala juga. Dimatikan biar tidak ini ganggu. Ada suara-suara lain. Ya. Diriku tahu. Oh. Aprilia, ini dimatikan ininya. Aprilia. Ini nanti ini mengganggu ini suaranya. Oke, ya ini masih ada yang belum di-mute ya. Nazar, Ahmad, silahkan di-mute ini. Biar ini ngajinya bisa konsentrasi. Tugas saya ini halaman 10 sampai dengan halaman 23. Halaman 10 sampai 20. Ini akan saya bacakan dengan menggunakan ini kayak lagu Jawa dalam menerjemah, nanti kemudian menggunakan bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah, halaman 10 ya. Wasiwaku mustahabun. Faslun wasiwaku mustahabun, halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku pasal suci. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Wasiwaku tawi siwakan bersiwak mustahabun dan anjuraken den sunnahaken fi kulli halin ing dalem saben pada setiap kondisi apa saja di bersiwak itu sunnah illa ba'da zawali kejaba sause lingsire sengenge ini kedue wong kang poso. Ini kedue wong kang poso. Tidak disunahkan bersiwak itu kecuali bagi orang yang berpuasa tatkala sudah matahari berada di posisi barat. Wa huwa ale utawi sunai siwak iku fi salah sati mawadi ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban sunai. Kesunahan bersiwak itu
lebih diutamakan, lebih dikuatkan sunnahnya di 3 hal. Siji inda taghayyuril fami nalikane berubahe tutuk cangkem mulut. Jika mulut berubah min azmin bayane saking meneng kang suwe wa ghairihi lan liyane azm. Kalau mulut telah berubah karena diam yang lama atau agak lama, maka dikuatkan lagi kesunahan untuk bersiwak. Kalau dalam arti yang lebih umum pakai sikat gigi kalau sekarang. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking lan nalikane kan ketika bangun tidur juga sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg atau Ini jumeneng lanjut juga nih. berarti melakoni sholat. Tatkala hendak melaksanakan sholat itu juga sunnah. Nah, caranya bersiwak itu pakai menggunakan kayu siwak, kayu arak untuk bersiwak. Itu biasanya orang-orang yang pulang dari Mekah, Madinah setelah menaikkan ibadah haji pulang membawa ini kayu. Nah, kalau secara umum ya sikat gigi. Sikat gigi itu caranya adalah digosokkan dari bawah ke atas, kanan, kiri, depan. Itu agar sisa-sisa makanan dan bau yang kurang sedap hilang. Itu bab tentang siwak. Paslon utawi iki kuwana fasal suwiji wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Fardune wudu utawa rukune wudu iku sittatu asya'a pira-pira suwiji-wiji. Fardunya wudu, rukunnya wudu itu ada 6. Aniyatu suwiji niat, 1 niat. Inda ghuslil wajhi nalikane mbasuh wajah. Niat tatkala membasuh wajah. Jadi niat biasanya kalau yang dilafalkan nawaitul wudu al-hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Tempatnya adalah tatkala membasuh wajah. Kenapa? Karena definisinya niat itu syai'in muktarinan niat melakukan sesuatu bersamaan dengan melaksanakan di awal prosesi peribadatan. Itu niat, tempatnya di hati. Lalu melisankan itu hukumnya sunnah untuk membimbing, menguatkan hatinya agar tidak keluar dari ini aturan. Wa ghuslul wajhi membasuh wajah, membasuh muka itu rukun yang kedua dari wudu. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu adalah dari tumbuhnya rambut di paling atas ini, ya ini silakan Anda lihat di ini ya. Di sini ini sampai ke bawah ke janggut sini nih, janggut ini panjangnya. Lebarnya dari hati-hati itu ini yang telinga sini nih, ya telinga ini yang kecil ini, kemudian ke sini. Nah itu ditarik dari sini, nanti ditarik ke sini, seret. Dari sini ditarik ke sini, seret. Sampai sini, sampai sini. Berarti alis, idep, kumis masuk bagian dari wajah, termasuk ini. Ini tolong yang putri-putri ya, yang perempuan ini diperhatikan. Jadi sini ini harus kebasuh nantinya. Ini yang sedikit ini sini, karena ini bagian dari wajah. Jadi nanti wajah dibasuh semua, ya jangan dicicil atau ditinggal sebagian. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan
loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro membasuh dua tangan sampai kedua siku. Tangan ya dari ujung sini ini sampai siku-siku sini. Ada pertanyaan apakah siku-sikunya dibasuh apa enggak? Ya, masih dibasuh karena segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga mengikuti. Kalau wajib ya mengikuti wajib, kalau sunnah mengikuti sunnah. Jadi ini malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna disebabkan karena siku tidak dibasuh, maka membasuh sikunya ini juga wajib untuk kesempurnaan. Wa mashu ba'dir rasilan ngusap sebagian kepala. Wa mashu ba'dir rasilan ngusap sebagian kepala. Ya, ngusap sebagian kepala itu maksudnya rambut di kepala. Jadi kalau rambut Anda ini, misalnya rambut ini, itu untuk yang putri ini sininya itu sampai panjang gitu ya. Ini sampai di pundak sini ini. Maka ini bukan rambut kepala namanya. Rambut kepala itu apabila ditarik masih dalam kategori kepala ya tadi sini nih. Seret ini kepala. Jadi kalian basuhnya jangan keliru. Nah, bagaimana kalau basuh keseluruhan? Sunnah. Sebagian kepala, rambut sebagian kepala itu apa? Ya sebagian. Nah, biasanya kategorinya 3 helai rambut. Ya, kalau enggak ya kayak gini-gininya ya. Atau kepala sebelah depan atau yang samping sini. Rambut. Ini itlaqu mayakun wa irad. Wah ini itlaqul makan wa iradatu mayakun. Jadi yang disebut itu kepalanya, tapi yang dimaksud adalah rambut yang berada di kepala. Ini kaidahnya. Nah nanti mbok ini apa pertanyaan rambut kepala, ya, kan kata-katanya nggak ada rambutnya, ini cuma kepala. Nah, gitu. Yang dimaksud adalah rambut kepala. Nanti dalil-dalilnya ada di bawah itu, silahkan dibaca karena waktunya sangat terbatas. Ya. Wa ghaslur rijlaini lan membasuh sikil loro. Ya, jadi bedanya ini ya ada ghuslu basuh, kalau mashu ngusap ya. Kalau mashu ngusap, kalau ghuslu ini basuh. Basuh, ghuslun basuh, mashun ngusap. Bedanya kalau ghuslun itu airnya mengalir. Kalau mashun ngusap itu airnya tidak harus mengalir. Jadi ini nggak perlu digerojok, ini cukup dengan tangannya dibasahi kemudian diusapkan. Tapi kalau wajah, tangan tadi itu harus diguyur dan sunnah digosok-gosok. Nah, kembali kepada ghuslun, wa ghuslun rijlaini lan basuh sikil loro. Ka'bah ini semoga maling kemiren dua mata kaki. Membasuh dua kaki sampai ke dua mata kaki. Yang terakhir watartib bulan tertib urut alamat karena ingat asih barang kang wis nutur sapa kita ing mah. Watartib bulan tertib alamat karena ingat asih barang kang wis nutur sapa kita ing mah. Jadi fardunya wudu itu ada 6, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap sebagian rambut kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam tartib. Tartib itu maksudnya mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, itu namanya tartib. Nah, Islam itu tartib, ini penting sekali ya ini. Penting. Islam itu tertib. Ya, kayak ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ngaji kayak gini online itu ini mic-nya di mute, kecuali nanti diberi kesempatan silakan ada pertanyaan. Jadi jangan ngomong sendiri, itu tidak tertib. Ya. Dan seterusnya banyak sekali kaitannya dengan aturan dalam Islam agar kita ini ya, bisa hidup tertib. Ya, Islam itu tertib, termasuk di dalam rukun wudhu atau fardunya wudhu ini ada tertib.
Selanjutnya halaman 13. Ini bagi yang baru bergabung. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunnahe wudu. Iku asyratu asya'a 10. Pira-pira suci-wici. Sunnahnya wudu itu ada 10 macam. Atasnya tu siji maca basmalah. Maca basmalah sunnah. Wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro. Qabla idkhali ma sadurunge mlebokake kafain al-ina ing wadah. Kalau tempatnya itu seperti kulah, maka sebelum dimasukkan ke kulah atau ke ember besar yang ada 2 kolah, ya, 2 kolah. Untuk aman itu ya sekitar 80 sampai 1 meter lah ya, itu 1 meter. Nanti ada di sini kaitannya dengan kulah, silakan dibaca ukuran kulah. Jadi nanti ini sunnah itu membasuh ini kedua telapak tangan, ya. Wal madmadotulan kekemu berkumur, sunnah berkumur wal istinsyakulan ngisep banyu irung, menghisap air ke hidung. Wa mashu jami' ra'silan usap sekabehane rambut sirah. Usap sekabehane rambut sirah itu hukumnya ini sunnah. Sunnah caranya bisa begini, ini coba dilihat. Ya. Jadi caranya itu bisa dari depan ke belakang begini, nah, kemudian gini, atau dari belakang ke depan ke belakang lagi. Atau Anda bisa mengusap seluruh kepala ya bisa dari sini, kemudian diteruskan. Nah, ya tekniknya ada beberapa. Atau membuat 2 tangan sekaligus. Ya, itu namanya mashu jami'ir ra'si. Lagi saya ingatkan bahwa sunnahnya, rukunnya mashu, bukan ghuslu. Bukan ghuslun, tapi mashun. Wa mashul udhunaini kan ngusap kuping loro dohiri ma dohiri kuping. Dohiri kuping itu sini nih, belakang ini. Wa batini himalan batini kudunain bima in jadidin kelawan banyu kang anyar. Jadi banyu anyar itu ya, jadi gini, seret, ambil lagi, air lagi, seret, ambil lagi. Kanan, ya, nanti kiri, yang kiri. Set. Jangan sampai keliru, ada ujian ini apa hukumnya membasuh mengusap kedua telinga itu sunnah apa fardu? Fardu, ya, karena kebiasaan sunnahnya wudu berupa mengusap 2 telinga itu seringkali dirangkai menjadi 1. Sunnahnya lagi wa tahlilul lihyatil kasatilan nyela-nyelani jenggot kang ketel. Menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jenggotnya bagi yang jenggotnya tebal di sela-selani. Ini sunnah wa tahlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro warijlaini lan sikil loro. Nyela-nyelani itu gini ya, ini tangan, ini sela-selan ini sini. Anda bisa caranya pakai jari ganti ini ya, jari ini sela-selannya itu di sini ini. Nyela-nyelani. Ini biar lebih merata airnya. Itu hukumnya sunnah. Tangan maupun kaki. Wataqdimul yumna alal yusra lan dinginaken kanan anggota tubuh kang kanan. Tangan alal yusra ngerekake anggota tubuh kang kiri. Jadi misalnya tangan tadi itu ya ini, tapi kalau muka ya bareng karena bukan muka kanan muka kiri. Tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, telinga kanan telinga kiri. Jadi yang didahulukan yang kanan dulu sunnah. At-taharatu salasan lan nyuciake ping 3. Iki ampel ping 3. Jadi misalnya tadi kepala ya. 1, 2, 3.
Wal mualatu lan nuli wal mualatu lan nuli itu ini artinya terus menerus dalam proses menyucikan anggota tubuh. Ukurannya ini apa? Kalau misalnya pindah, aduh kerannya mati, kerannya habis airnya. Maka kalau habis itu kan ini di keran yang satu misalnya menuju keran belakang. Catatannya sebelum kering. Itulah yajib bisa nih ada. Jadi adate kalau tolong Agil itu di mute Agil ini ganggu. Ya. Jadi ini apa ukuran yang nuli-nuli itu seperti ini. Tapi ya meskipun standarnya itu tidak sampai kering ya dirampungkan sampai rampung, ini jangan pindah-pindah. Nah, itu kecuali kalau darurat. Ini kecuali darurat. Itu kaitannya dengan fardunya wudhu, rukunnya wudhu, dan sunnah-sunnahnya wudhu. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan, jangan sampai wudhu saja ini keliru dan nggak bisa niat wudhu. Ya. Nawaitul wudhu alirofil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ada yang nggak bisa niat wudhu. Wah ini saya ini di hati, nggak apa-apa di hati, tapi benar. Nggak dilesankan, nggak apa-apa. Karena niat itu hakikatnya di hati. Dilesankan itu kan sunnah. Ya. Jadi kalau hakikatnya di hati, maka ya boleh. Tapi hatinya bunyi. Bunyinya apa? Ya nawaitul wudhu alirofil hadasil asghari fardholillahi ta'ala itu. Kalau di dalam hatinya keliru, ya keliru niatnya, ya maka ini tidak sah atau tidak sempurna. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu dalilnya panjang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Jadi kaitannya itu dengan Allah dan utusannya. Nah, gitu. Jadi niat ini harus jadi banyak amal duniawi tapi jadi amal ukhrawi karena baiknya niat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fatasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyah. Itu kaidahnya. Jadi penting sekali ini niat ini karenanya tolong ini diperhatikan baik-baik kaitannya dengan ini wudu ini. Dan seterusnya sampai dengan mualah, yang depan tadi sampai dengan tartib. Faslun utawi iki kuwono fasal suwiji. Ini tak lakukan seperti lagu Jawa zaman dulu ya. Ini untuk pengalaman saja biar Anda ngaji zaman bikin kayak kue ya. Kayak gitu. Antara lain lagunya ada lagu yang lain lagi. Tapi ini satu aja pengenalan. Faslun utawi iki kuwono fasal suwiji wal istinja utawi istinja. Iku wajibun wajib minal bauli sangke ilan istinja bersuci ya cewek dalam bahasa kita cewek itu hukumnya wajib. Nah, setelah kencing maupun berak. Ini Feni di ini mute. Ini berarti Penny ngaji apa enggak ini? Oh, ya. Jadi istinja atau cewek gitu, itu hukumnya wajib. Baik setelah kencing maupun setelah berak. Itu wajib ya. Wal afdalu utawi kang luwe utama iku ayastanjia yen to istinja sapa wong mustanji bil ahjari kelawan piro-piro watu summa yudbi'uha nuli summa yudbi'aha nuli ngitut bureni sapa wong ha ing istinja ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Istinja pertama yang bagus pakai batu dulu kemudian diteruskan dengan air. Ya, kalau ini sih ini ya, pada era sekarang kayaknya sudah tidak berlaku lagi.
Sulit sekali ada orang kok istinja bersuci cewek itu dengan menggunakan batu dulu. Peper bahasa Jawanya peper. Jadi peper itu juga bisa digunakan. Tapi idealnya itu peper kemudian pakai air. Kenapa kok begini? Karena di Arab ini konteksnya Arab. Kalau di Indonesia air melimpah ya, air melimpah. Waya juzulan menang boleh. Apa ayak tasira yen to ngringkes sapa wong. Kanji. Alal ma ing atase banyu au ala salah sati ajarin utawa ing atase telu pira-pira watu yungki kan bisa bersihati bihinna apa ma utawa hajar bihinna kelawan Bisa. ajar utawa al-mahalla ing panggonan. Ini panggonan ini ya kalau ini dubur bahasa Jawanya lisit, atau ini kemaluan, itu bisa bersih. Bahasa yang kadang disampaikan itu bisa menarik kotoran dari tempat itu. Ya, jadi misal cerit ngono tok ya, ini belum bisa bersih, maka harus cukup. Ya, harus cukup. Paida roda mongko nalikane ngarepaken sapa wong al iktisara ing ringkes ala ahadima ing atase salah suwijine watu lan banyu. Watu to banyu falma mongko utawi banyu iku afdalul luwih utama. Kalau menghendaki meringkas tidak kedua-duanya, mana yang lebih utama? Menggunakan air lebih utama. Ini ada dalilnya di bawah itu ya. Yang begini tidak saya baca karena ini waktunya hanya 1 jam. Waya cetani bulan ngedoi sapa wong al-ghaid wong utawa al-ba'il wong sing nguyuh utawa wong nguyuh atau wong berak atau kencing itu menghindarkan istiqbalal kiblati madhab kiblat istiqbalaroha lan ngungkuri kiblat fisakhra ing dalem ora tanah lapang, tanah terbuka, tempat terbuka. Kalau berak kencing di tanah terbuka atau di lokasi yang tidak di kamar mandi, hindarkan dari menghadap atau membelakangi kiblat. Atau ya demi etisnya, hati-hati ya. Nanti kalau berak membuat ini kakus atau kloset itu didesain menghadap ke utara atau menghadap ke selatan untuk konteks Indonesia. Ya, ini diingat-ingat. Wah, ya kan ada tutupnya, kan nggak apa-apa menghadap kiblat. Oke, tapi rasa, ini konteksnya rasa ya. Rasa. Ini sopan santun. Waya tetani bulan ngedoi sapa al-baula ing nguyu wal ghaita lan ngising filma irraqiti ing dalem banyu kang dan menghindarkan orang yang berak maupun yang kencing itu hindari air yang tenang, air tidak mengalir. Apalagi airnya sedikit. Ono wong kok iku nangkulah masjid langsung nyemplung gitu nguyuh, kurang ajar bocah. Ya, itu nggak boleh. Jangan. Wah, ini airnya banyak, tetap saja telaga banyak dikencingi wong 15 ya ijo. Ya, ini tidak sopan. Jadi Islam itu bersih suci karena itu ini dijaga itu. Kecuali kalau ini cuma sedikit ya gitu, airnya mengalir ya, kolam renang wah luas banget, itu tidak berbahaya. Itu pun aslinya dilarang ya. Dilarang. Watah tasyajarati lan ana ing ngisore wit-witan almusmirati kang mawuh. Tidak dianjurkan atau diharapkan setiap orang menghindari kencing di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah. Karena pohon yang berbuah itu nanti mesti ada orang yang akan ke situ.
Baunya kalau pesing, wafit toriki lan ing dalam jalan wabdelilan yup-yupan. Yup-yupan gasibu juwi-juwi. Nah, ini bocah kurang ajar. Ya, di jalan jangan kencing di jalan, itu enggak sopan. Enggak bagus ya. Wasuk bi. Lan leng aja nguyuhi leng-lengi, semut lengi, ular. Nguyuhi leng ula ya, ular lengnya ular diuyuhi tur. Engko nek dicakot manukmu apa ora kelangan manuk. Ya, jadi jangan kencing di lubang hewan ya. Apa itu tikus atau kucing, lubang kucing, lubang apa ular dan seterusnya. Wala yatakallamu lan aja ngomong-ngomong alal bauli ngatasi nguyuh wal itilan ngising. Ngising nguyuh kok ngobrol iki tidak boleh. Hindari, jangan ya jangan kencing berak kok sambil ngobrol. Ya, no, di toilet umum asli ndi Kang? Oh, asliku Surabaya. Oh, Inyong sih Banyumas. Ngobrol. Engko wis rampung nanti kalau sudah selesai ini bolehlah ini perkenalan bagus. Wala yastakbilu lan aja ngadep sapa ghaib bail asyamsa ing matahari srengenge wal qamara lan bulan wala yastadbiru lan ora mungkuri srengenge lan bulan. Ya, jangan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Ini sopan santun, hindari. Ya, walah nggak apa-apa, wong mataharinya nggak komen ini. Iya, kalau dia punya grup WA yang mungkin komen. Ya, matahari bulan nggak punya grup WA, jadi nggak punya grup di Instagram, ya nggak. Nah, itu adalah kaitannya dengan kesunahan wudu. Istinja. Ya, istinja. Itu kaitannya dengan tata cara istinja. Istinja hukumnya wajib dan tata caranya tadi itu ya. Tata caranya jangan sampai ini keluar dari syariat. Apa dalilnya? Nah, itu di bawahnya itu dalilnya. Faslun utawi iki ana pasal suwiji. Tinggal waktunya tinggal 30 menit. Waladhi yang kudul wudu'a utawi perkara kang rusak. Waladhi perkara yang kang rusak. Waladhi al-wudu. Yang kudu kang rusak al-wudu'a ing wudu apa sitatu asya'a. Utawi perkara kang rusak wudu iku sitatu asya'a. Iku sitatu asya'a. Ya 6 pira-pira. Ma kharaja min sabilain masiji barang kang metu minas sabilain jalan loro, jalan depan, jalan belakang, kubul, dubur. Itu kok keluar namanya keluar kencingnya, keluar eeknya, maka dia wudunya batal, wudunya rusak. Ya, punya wudu kok ini kentut, tiut gitu. Cuma sedikit. Ini cuma sedikit. Ya, batal. Ini tolong jangan ngomong sendiri. Ismi Nurul Iman. Alvin kok Nurul Iman. Alvin dari Pondok Nurul Iman ini jangan ngomong. Nanya apa itu? Alvin jangan ngomong. Gak ikut ngaji apa ya, Alvin ya, malah ngobrol dewe. Alvin jangan ngobrol sendiri. Kamu kelihatan loh ngobrolnya kalau di sini, kelihatan tulisannya namanya siapa. Ya. Tolong yang lain ya, termasuk Ismi, Ainun ini jangan ngobrol sendiri. Wan naumolan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ngatasi saliyane tingkah netepi panggonan nggo
Oh, jadi tidur yang ini tidak menempati pada tempat atau posisinya. Jadi kalau tidur duduk, ya duduk, tapi tidur. Ini kok masih ada terus ya Galaxy ini. Ini nggak ikut ngaji. Wanamu ala ghairi hayatil mutamakin. Wa zawalul akli lan ilange akal sebab au maradin utawa sakit. Jadi kalau sakit nemen hilang akalnya maka batal wudu. Minum minuman atau makan memabukkan maka batal wudunya. Walam surrajuli lan lain deme mar ata ingkang wadon al ajnabiyata kang liya. Itu membatalkan wudu. Jadi kalau Anda nyentuh berarti ada kesengajaan nyentuh. Ya, situ. Nah, ada beberapa pendapat nanti silahkan baca di ini tafsir ahkam kaitannya dengan lamsur rajul al mar'ah al ajnabiyah. Itu ada yang lamsur rajul itu ya pokoknya nyentuh batal. Ya. Yang kedua, nyentuh tapi ini dibarengi syahwat batal. Yang pendapat yang ketiga, nyentuh yang disentuh kulit itu kulit khusus. Jadi namanya hubungan seksual laki perempuan. Tapi kita yang Syafi'iyah di Asia Tenggara itu mengikuti pendapat ini. Ya, pendapat ini. Jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan lain, ya, tidak mahramnya, ya, tidak mahramnya, sekaligus min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Tidak ada, misalnya ada kainnya, ada bajunya, maka itu ini apa? Tidak membatalkan. Wa masu farjil adami lan gepok farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan batine epek-epek. Batine epek-epek itu ya, ini misalnya epek-epek ini ya, ini tak tunjukkan. Nah, ini yang menyentuh, kalau ini Anda letakkan di mana, di meja, yang menyentuh dengan meja itu namanya batinul kafi. Batinul kafi. Kalau yang sini ini dohir, ya ini batin. Kalau batin ini menyentuh dakar atau farji, maka ini batal wudunya. Batal wudunya. Nah, ukurannya apa? Kalau dakar itu kepala dakar, roksud dakar. Ya, kepala dakar. Kalau megang batangnya nggak apa-apa, tapi kepalanya batal. Kalau perempuan itu ini bibirnya. Ya, bibirnya. Bibirnya itu kok disentuh itu batal, ya. Jadi kalau sudah punya wudhu jangan megang-megang ke situ. Kalau mau misalnya megang ya pakai dilampeni ini. Jangan langsung. Ya, ada kain atau anduk atau apa gitu nggak apa-apa, itu namanya bukan masu. Ya. Wa masu halqati duburihi lan nyentuh demek bunder-bunderane dubure wong. Alal jadid ngatasi pendapat atau kaul jadid. Jadi menurut pendapat kaul jadid itu, kali kalau ini ya bunder-bundernya gini nih ya, kok disentuh gini itu batal. Ya. Dengan menggunakan batinul kafi. Batinul kafi. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji waladi utawi perkara yujibu kang majibake al-husla ing ngadus. Waladi utawi perkara yujibu kang majibake al-husla ing ngadus iku sitatu asya non piro-piro suwiji-wiji. Yang mewajibkan mandi besar, mandi ini mandi jinabat ya. Mandi besar, gebyur dari rambut sampai ke bawah. Itu ada 3. Ada 6. Salah satu nutawi telu. Salah satu siji apa telu. Iki badal dari sitatu asya.
Telu tastariku bersekutu apa salah safiha ing dalam majibaken ini pihak ing dalam salasah tastariku pihak ing dalam salasah apa ar-rijalu tastariku salasah pihak ing dalam ini maju jibul husla tadi itu ya sitah ya ar-rijalu wan nisa'u. Yang tiga itu sama berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Apa itu? Wahia utawi salasah iltiqaul khitana ini ketemune pesunatan loro. Bertemunya dua kelamin. Kalau dua kelamin itu sudah masuk bertemu maka wajib mandi. Jadi suami istri, hubungan suami istri baru maknyuk gitu ya. Meskipun baru maknyuk tapi wajib mandi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah roksud zakar tadi itu. Kalau kepala zakar itu sudah masuk, ya, baru masuk itunya toh, itu sudah wajib mandi. Ya, bagi yang perempuan ini besok kalau suaminya kok nggak ngerti hukum ya dikandani, Mas, wis wajib mandi loh Mas, sampean Mas. Nah, gitu, jangan dibiarkan. Ya, meskipun baru masuk sebagian. Wa injalul manilan metune mani wal mautulan mati. Kalau air sperma keluar maka wajib mandi. Wajib mandi. Wa salah satun lan telu maning tahtasu tertentu pihak lawan salasah opo anisa. Sopo anisa. Wong wadon. Yang tiga ini mandi khusus untuk perempuan. Wahia utawi salasah al haidu siji haid. Haid sing haid yang mung wong wadon. Wanifasulan nifas wal wiladah tulan wiladah. Jadi kalau tiga hal ini hanya berlaku bagi perempuan. Wa faro faslun utawi iki ku ana fasal suwiji wa faro idusli utawi fardune pira-pira fardune adus salah satu asya iku ana telu pira-pira suwiji-wiji. Aniatu siji niat. Telu ki apa? Siji niat. Fardunya mandi itu ada tiga. Yang pertama niat. Ingat-ingat besok kalau ada yang tanya, nah, soal ujian tanya, fardunya wudhu ada berapa, rukunnya mandi besar, jinabat. Pertama niat. Seperti tadi, nawaitul husla lirofil hadasil akbari, fardhu lillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi, niat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Niat. Wa izalatun najasati lan ngilangake najis in kanat lamun ana apa najas ala badani ngatasi badane wong. Jadi kalau ada ini kotoran-kotoran najis di badan lengket-lengket itu dibuang wa isolul ma'i lan nekaaken banyu ila jami isya'ari maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Jadi semua rambut dan kulit harus kena air. Harus kena air. Jadi itu ini apa rukun. Kalau enggak, maka ini enggak sah ininya mandi. Nah, ini untuk yang para perempuan ini, Mbak-mbak ini ya. Tolong ini diperhatikan. Kalau mandi, Anda harus ada dodoknya. Ada dodoknya. Karena apa? Sebagian anggota perempuan itu ada yang kelihatan kalau dodok, tapi kalau berdiri nggak kelihatan. Nah itu kudu dicawii juga, ya digosok, dicawii, dialiri air. Jangan sampai tidak mengalirkan air ke situ. Ya. Wasunanuhu tawi sunai mandi atus. Wasel kom satu asya ono 5 pira-pira suci-wici. Tasmiyah siji maca basmalah, maca bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah. Seperti yang depan-depan itu sunahnya wudu juga baca basmalah. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Dalam hadisnya dia. Jadi kalau ada amal bagus kok enggak dimulai dengan basmalah maka ini terputus ininya kebaikannya berkahnya.
Wal wudu lan wudu qabla sadurunge gusel sadurunge adus wudu se. Itu sunnah. Wa imrarul yati lan nglakokaken tangan gosok-gosok alal jasadi ngatasé badan. Badannya digosok-gosok itu sunnah. Wah, bagaimana kalau cuma diguyur gitu toh pakai shower gitu nggak apa-apa. Ya, maka tapi tidak dapat kesulitan. Atau langsung terjun ke kolam itu langsung biur tanpa dikosok keluar lagi ya itu tidak bisa. Wal mualatulan nuli-nuli. Wal mualatulan nuli-nuli. Watak timul yumna lan dingenaken anggota. Jadi kalau mandi sebaiknya kanan dulu. Ini disiram dan itu kaitannya dengan mandi ya. Mandi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu juga ini bagian dari sunnah sebagaimana di tadi wudu. Wudu juga gitu. Mandi juga. Wal iktisalatu ini yang terakhir ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini di mute ya kalau ini biar nggak ganggu. Ini water ini Al Furqan water ini sopo ini. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji wal iktisalatu utawi pira-pira adus al masnunatu kang sunati sabata asyara ana apa nih guslan ya guslan adus guslul jumu'ati siji adus sunnah itu ya adus mandi-mandi yang sunnah itu ada 17. Yang pertama adalah mandi Jum'ah wal idaini lan mandi untuk melaksanakan 2 sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Wal istisqa ilan mandi menuju atau mau berangkat sholat istisqa. Wal kusufi lan mandi gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti lan adus saking rampungan ngedusi mayit. Nek bar ngedusi mayit sunnah dus. Wal kafiri lan aduse wong kafir ida selama nalikane mabuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam sunnah mandi. Wal majnun lan wong kang edan. Wong kang edan wal mughma alaihi lan wong ayan ida fakon nalikane mari. Oh, edan mari, rampung, gila. Kok sembuh. Ya, ayanan sembuh. Sunnah untuk ini mandi. Wal ghuslu indal ihram lan mandi nalikane arep nglakoni ihram bagi yang ibadah haji maupun umroh gitu. Wali dukhuli Makkah lan krana mlebu Makkah. Mau masuk ke kota Makkah apa sunnah mandi. Walil wukufi bi Arafah lan krana arep wukuf ana ing Arafah. Besok kalau kalian ini apa mau wukuf di Arafah sunnah mandi. Walil mabiti bi Musdalifah lan karena mabit di Musdalifah. Jadi sebelum nanti ya wukuf di Arafah terus mau mabit di Musdalifah sunnah. Tapi kalau ada air, kalau antri nggak ada air ya. Ini darurat ya, kesunahan wong sunnah. Walil jimari lan krana balang jumroh asal si kang telu. Balang jumroh, mau balang jumroh. Ya, nanti usto ya, ula usto dan balang jumroh akobah. Itu sunnah untuk mandi dulu. Wali tawafi lan krana arep tawaf, wali sa'i lan krana arep sa'i, wali dukhulil madinati lan krana arep mlebu maring kota Madinah, Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masuk ke kota Madinah. Jadi ini sunnah-sunnahnya mandi. Nah, sekali lagi ini kalian harus tahu caranya mandi kaki
Jangan sampai keliru. Ini penting. Kalau mandi wudhunya keliru, nggak sah ya, maka ibadahnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Ini penting sekali. Ya, bagian saya sampai halaman ini 23 sesuai dengan pembagian dari ini Ma'had Al-Jami'ah. Ini adalah tradisi yang bagus, ada kajian ini bersama-sama. Ini ada 257, tadi ada 300 orang. Ini turun, kekesalan ini kelaparan mungkin ya. Dan hilang sekitar 45 orang ini. Nanti mesti alasannya itu sinyal ya, alasan sinyal. Sebagian lagi ya alasannya ketiduran. Terus lepas ininya sinyalnya. Nah, itu ngaji kita pada sore kali ini. Masih ada waktu 6 menit, kami persilahkan bila ada yang mau bertanya. Pak, mau tanya Pak. Wih, bagus. Ya, silakan. Pak. Silakan. Mana ini? Kan kalau sholat Jumat kan mau mandi dulu. Kan mau sholat Jumat kan harus mandi dulu. Itu dasar dari hadis ada dasarnya Pak itu. Ada, semuanya ada dasarnya Mas di sini nih. Sunnah, jadi Pak, semua ada dasarnya. Anda baca tuh itu. Ya, tak bacakan ya doanya ya. Rawa al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma ani bani Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyagtasil. Wali muslimin arada ahadukum ayatiya. Jadi bukan idza jaa ahadukum tapi idza arada ahadukum ayatiya ilal jumu'ati falyagtasil. Gitu ya, Mas. Jadi ada dalilnya, makanya kitab ini sudah ada dalilnya semua. Jadi kitab ini ringkas, tapi semuanya ada dalilnya. Jangan khawatir apa yang dikaji di pondok pesantren, itu semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi tidak asal-asalan. Makanya ini penting ngaji itu kepada kiai, kepada ustadz yang punya sanad keilmuan. Jadi kiai punya sanad, ya, punya kiai, ulama-ulama, nanti sampai tabi'in, sampai pada ini tabi'in, sampai pada sahabat, sampai pada kanjeng Nabi. Ya gitu. Maka Anda dianjurkan untuk belajar ngaji di pondok pesantren, karena kiai pondok pesantren itu syarat ini ya, keilmuannya punya sanad keilmuan, punya silsilah keilmuan yang sampai dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketat sekali. Gitu ya, bagus ya. Pak, ya, silakan ada yang Bapak itu yang dibacakan Bapak itu sama dengan Safiratun aja ya Pak? Beda. Loh, ini Anda ini ya nggak baca pengumuman ya. Ini kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Ya, tolong, bagus. Ya, sejak tadi berarti nggak bawa kitab. Ngaji wis sama rampung ya rung bawa kitab. Jadi kitabnya adalah At-Tadhib. Ya, At-Tadhib. Karya ini Syekh Dr. Dibul Biro ini ya, ini. Jadi Dr. Mustafa Dibul Biro. Doktor fi Syariah Al-Islamiyah ini doktor di bidang ilmu syariah. Jadi kita ini saya dulu juga baca ini waktu masih ngajar di Pondok Krapyak Yogyakarta juga gitu. Ya, ini karena apa? Ini ringkas tapi ada dalilnya Quran dan hadisnya di bawahnya itu. Makanya untuk ini ya yang nggak bawa kitab ini. Dan ini wajib bagi semua pondok pesantren ngaji kitab ini, wajib hukumnya. Bagi pondok pesantren mitra, ya pondok pesantren mitra YIN Purwokerto wajib untuk menggunakan referensi kitab ini di pesantrennya masing-masing. Ya, kalau ada yang tidak pakai kitab ini berarti melanggar. Ya. Gitu. Masih ada waktu 2 menit? Sudah cukup, saya akhiri. Kalau sudah cukup, saya akhiri.
besok lagi kalau ada acara ini ngaji, ya ngaji kitab kayak gini, tolong di mute ininya ya, mic-nya di mute. Jangan dibuka-buka gitu, kecuali kalau Anda diberi kesempatan tanya. Ini kelihatan loh ya kalau yang dibuka, misalnya sekarang ini Fathul Muin Agun dari Pondok Fathul Muin itu ini dibuka itu ininya. Jangan ya nanti ganggu ininya ya, di mute. Ngetarani nek wong desa iki, rata-rata santri wong desa iki lah. Iku ya, disiplin, latihan disiplin. Nah, gitu. Yang berikutnya tolong ini minimal kalian pernah ngaji kitab At-Tadhib ini, nanti sebagai bekal Anda terjun di masyarakat. Jadi jangan sampai di masyarakat nanti ditanya tentang ini wudhu, waduh saya nggak bisa karena jurusan saya ekonomi Islam. Nggak boleh. Meskipun ekonomi Islam tetap saja harus bisa mengerti tentang wudhu. Mengerti tentang ini mandi jinabat. Nanti yang suaminya atau istrinya tidak pernah mondok, ya dikandani. Diingatkan, Mas sudah wajib Mas. Lah mau sebentar maknyuk lah, meskipun maknyuk tapi kan sudah kula nuwun monggo gitu ya, wajib. Nah, gitu ya. Itu ini aturannya. Ini sudah pas jam 17.30 sesuai dengan yang jadwalkan oleh Ma'had Al-Jami'ah. Demikian yang saya sampaikan, sekaligus kajian yang saya sampaikan ini untuk membuka ini kajian Turos, kitab Turos yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Jami'ah. Semoga program ini bermanfaat. Kalian semua bisa melaksanakan ibadah puasa, ngaji, belajar, kuliah, dan seterusnya. Menjalankan ibadah kewajiban dengan baik, lancar. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Boleh ini langsung Bapak ada acaranya. Makasih Pak. Mantu. Mohon Bapak. Sahabat sama Atik Nuro kuasa telah ajru insyaallah. Ayo lo. Ya. Buka. Terima kasih kita semua. Buka. Selamat buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka, guys. Rata-rata Jangan goreng. Rumah Baron dari mana, Bu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di subscribe Maulana 24. Apa? Iyalah. Siap.